dapat dari kiai saya. Kiai saya bernama Kiai Toha Munawar, pengasuh pondok Hidayatul Ulama. Dan Kiai Toha Munawar itu termasuk seorang ulama yang karismatik. Dulu ketika mondok, beliau pernah bersama Kiai Sahal Mahfud, PBNU. Jadi pernah satu pondok ketika mondok di mana Pare, di Kediri, pondok Pare itu bersama dengan Kiai Sahal Mahfud. Kemudian Kiai Toha Munawar itu mendapatkan doa Syirwah itu dari Kiai Garjo, yaitu Pondok Api Magelang. Pondok Api itu adalah pondok asrama pendidikan Islam dengan yang waktu itu diatur oleh beliau yang bernama Kiai Budori. Dari Kiai Budori itulah mendapatkan hidayah Syirwah. Kesempatan waktu itu, pada masa-masa itu, sekitar tahun 96-97, itu terjadi kekacauan di tengah masyarakat itu, yang waktu itu orang-orang pesantren katanya banyak teror yang ditujukan pada pengasuh pondok pesantren. Bahkan rumornya para perusuh itu, orang membuat teror itu adalah kayak orang-orang yang sakti, kayak seperti ninja itu bisa terbang. Rumor yang berkembang sehingga sempat membuat situasi pesantren, sebenarnya pesantren hanya di Jawa Timur, dari Banyuwangi sampai Ponorogo itu kalau malam habis Isya itu sudah diadakan jam malam. Jadi semua akses-akses yang akan masuk ke pondok semuanya dijaga oleh para keamanan dan oleh para pengurus. Karena ditakutkan kemudian ada ninja yang masuk ke dalam pondok, kemudian akan menyelakai para kiai. Bahkan saya ingat sendiri, bukan cerita ini, saya pelaku sejarah. Karena waktu itu memang saya tahu sendiri. Jadi kiai-kiai yang ada di dalam pondok itu diungsikan. Artinya tidak boleh tidur di dalamnya. Tidur di kantor keamanan. Kantor keamanan di pondok yang itu semuanya dijaga ketat oleh para keamanan, oleh para hingga termasuk Toha, termasuk Mako dijaga ketat oleh para keamanan. Nah itu rumornya, ini rumor ninjanya itu bisa terbang. Juga dengan situasi yang sangat penting kayak itu, akhirnya keselamatan kiai itu menjadi skala prioritas. Itu yang terkait dengan isu teror ninja itu. Kemudian kalau disangkutkan dengan peristiwa yang katanya Anda itu masalah pembunuhan dukun santet yang ada di Banyuwangi, itu memang waktunya kan memang gandeng kan dia dekade tahunnya setahun itu memang tahun sekitar 96-97. Bahkan saya juga punya cerita jika terjadinya pembantaian tukang santet itu di daerah saya, di daerah Aceh itu, saya sempat punya tetangga itu yang dibunuh. Tapi yang membunuh bukan ninja itu, bukan. Yang membunuh adalah masyarakat sendiri. Karena beredar isu bahwa kalau si A, si B, si C itu adalah orang yang mempunyai ilmu santet.
Sehingga inisiatif masyarakat, kemudian mereka berkumpul di malam hari, banyak itu, ada puluhan orang, dan mendatangi rumahnya orang yang oleh mereka diasosiasikan orang tetangga saya dengan rumah saya gak jauh, paling saya 100 tahu sendiri, saya dibunuh. Saya yang bunuh juga tetangga saya sendiri yang membunuh. Itu. Jadi itu adanya Iya, isu-isu fitnah yang seakan-akan memang dibutuhkan oleh oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk persetujuan. Dan masyarakat itu kalau tingkat kadar pendidikan yang rendah, kadang-kadang terjadi provokasi. Nah, bagi mereka orang-orang yang tidak berpendidikan ketika ada isu, apalagi isu yang sifatnya sensitif, kayak masalah nanti kan sensitif kan di tengah masyarakat. Itu kalau kemudian terkena isu, terkena provokasi, ibaratnya bensin dikasih api lah, ya. sini Bapak, apa terkait doa seruan itu kan dapat dari ijazah itu dari gurunya jenengan ya Bapak. Apa itu juga sampean juga ini diijazahkan kepada orang lain saat ini doa seruan? Oh iya, semampang yang pernah saya lakukan doa sirwa itu sudah banyak yang sempat saya ijazahkan kepada orang lain. Jadi antaranya ya satu termasuk Pak Dimas itu. Ketika itu ada berapa gitu waktu saya mengijazahkan doa sirwa. Ada Pak Dimas, ada Pak Karim, ada Pak Fandi dengan saya. Masuk juga ada Pak Mehmet, pas ada siapa gitu, saya lupa ya. Tapi itu pernah juga saya ijazahkan kepada orang. Apa itu pengijazahnya itu ini bersifat khusus kepada orang tertentu? Apa itu umum gitu Bapak? Kalau pengijazahnya apa itu dikhususkan kepada seorang tertentu? Apa dari jenengan sendiri yang memilih orang yang mau diijazahkan, atau semua orang itu boleh diijazahkan terkait doa seruan itu? Karakter sebuah ijazah, karakter sebuah amalan itu kan kadar kedahsyatannya kan memang beda-beda. Sehingga seorang kiai, seorang ustadz atau seorang mujiz, orang yang ijazahkan namanya kan mujiz. Itu ketika ingin mengijazahkan sebuah amalan, sebuah doa, biasanya memiliki dia harus melihat siapa murid yang akan diijazahin doa itu. Kalau kemudian murid yang masih dalam harapan masih umurnya belum dewasa atau masih belajar, itu kan tidak boleh kemudian diijazahkan doa-doa yang sifatnya berat. Karena satu akan mengganggu pada tahap belajarnya, juga akan mengganggu pada hal-hal yang sifatnya itu bersifatan dengan psikologi atau kejiwaan seseorang, karena umurnya belum cukup. Terkait itu Bapak, terkait Bapak dapat doa seruan ini, apa ada ritual khusus untuk mendapatkan doa seruan ini? Ini Bapak, terkait doa seruan itu, bagaimana mendapatkan dari apa itu ada ritual khusus untuk mendapatkan doa seruan? Kalau ritual khususnya gini ya, ketika dulu itu oleh kiai dianjurkan puasa di awal. Ketika kita, jadi gini, tahapan-tahapan untuk mengamalkan ijazah itu pertama biasanya ketika diijazahin oleh kiai, itu malah justru oleh kiai nggak boleh ditulis di awal itu. Jadi kiai itu mendikte sampai 3 kali. Kalau kemudian seandainya 3 kali kok nggak hafal, berarti gagal. Jadi dulu menghafalkan. Jadi teman saya itu ketika itu banyak, ada sekitar berapa itu, ada 25 orang yang dapat doa sirwah itu.
ritual pertama adalah ketika pertama kiai mengijazahkan itu tidak boleh ditulis, jadi langsung didikte lisan, langsung ditirukan oleh teman-teman. Baru ketika sudah selesai, baru tahap pengamalannya. Tahap pengamalannya itu disuruh puasa 3 hari, dimulai dari hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Dari hari Kamis itu nanti kan berbuka puasa kan, malam Jumat kan tidak. Pada malam Jumatnya itu kemudian diakhiri dengan pagi bumi. Jadi pagi bumi itu kita nggak boleh tidur satu malam. Jadi mulai habis maghrib setelah buka kita juga nggak boleh tidur malam Jumatnya itu sampai subuh. Itu baru. Kemudian setelah selesai itu berarti dianggap ritual itu doa sirwa itu pada tahap mengamalkan selama puasa 3 hari itu, setelah sholat maktubah, ba'da maktubah itu dibaca. Dibacanya berapa? Dibaca ganjil pokoknya. Bisa jadi 3 kali, bisa jadi 5 kali, bisa jadi 3 kali. Ini Bapak, terkait doa sirwa itu kan kronologinya itu kan dulu ada sejarah yang penyusupan atau sejarah kiai. Jadinya sama gurunya beliau itu dijadikan sebuah doa sirwa ini. Apa itu mempan untuk pada terkait kronologi tersebut itu doanya itu mempan apa enggak? Ya, ini yang apa? Karena pada tahap aktualisasinya kan tidak sampai terjadi pembunuhan sama kiai. Bahasanya ada itu kan teror kiai. Sebenarnya tema yang bagus itu adalah teror kiai, teror yang dilakukan oleh hukum yang untuk meneror kiai, untuk menakut-nakuti kiai. Tapi kan tidak sampai pada tahap bunuh-bunuh kan. Beda dengan kasus yang dukun santet itu. Kalau dukun santet itu memang dibunuh. Kalau yang dukun santet itu terornya itu karena itu kan melibatkan masyarakat awam gitu. Sehingga ketika orang diprovokasi juga dibunuh itu. Saya punya buktinya, tetangga saya juga dibunuh. Tahu sendiri saya memang dibunuh. Kalau yang kasus yang dukun santet itu, jadi kalau yang sampai ya itu tidak sampai pembunuhan. Tapi kalau suasana dan kondisi itu genting, panas. Habis pisah itu jalan-jalan sudah lihat blokade. Jalan-jalan akses yang mau karena tidak dicatatkan si ninjanya ini untuk mencelakai dan berarti doa sirwa ini cuma buat bukannya pagar karena memang sesuai dengan kronologi kejadiannya. Kan suruh itu ketika saya ngomong, artinya dia itu kalau memberikan saja biasanya kan diceritakan khasiatnya, kegunaannya, manfaatnya. Makanya itu yang keselamatan. Yang kedua, kebalannya. Karena konon ninjanya itu bisa terbang. Jadi sakti ninjanya kayak di film Hongkong. Hingga kemudian timbullah amalan psikologi. Terus apa orang yang juga dikasih ijazah terkait doa sirwa itu juga ritualnya, ada ritualnya juga sama hanya dengan yang dapat dari gurunya atau beda? Biasanya kalau ijazah itu sama. Jadi apa yang ketika kita mendapatkan pertama dari guru kita, ritualnya apa? Ritualnya puasa 3 hari dimulai dari hari Selasa sampai hari Kamis. Kemudian hari terakhir diadakan pagi ini. Jadi ketika kita ijazahkan ijazah itu kepada murid kita, maka ritualnya juga sama. Harus melalui tahapan-tahapan itu. Tahapan pertama tadi apa? Doa itu tidak boleh ditulis, harus hafal. Nomor 2, setelah itu ketika mau mengamalkan itu puasa 3 hari, dimulai dari Selasa, Rabu dan Kamis, diakhiri dengan pagi geni. Jadi sama
dari atasnya sampai ke bawahnya. Terus ini loh Pak, apakah bagi orang yang sudah diwarisi doa sirwa itu, apakah ada pantangan yang tidak boleh dilakukan untuk bagi orang yang sudah dijazahkan doa tersebut? Setahu saya dari pesan guru saya itu dulu nggak ada pandangan. Nggak ada pandangan. Tapi biasanya kalau doa-doa yang sudah level-level tinggi, itu biasanya walaupun itu tidak dilakukan, biasanya ada pantangan. Pantangannya biasanya nggak boleh begini. Jadi kalau orang punya ilmu kayak gitu, pantangannya itu langsung bisa hilang. Terus ini Bapak, terkait doa sirwa ini, apa ada ketentuan khusus yang tidak boleh dilakukan? Misal kayak pengamalannya itu tidak boleh dijazahkan sebelum apa yang dari menciptakan itu sebelum meninggal atau Iya, bagaimana? khusus untuk amalan sirwa ini memang dulu saya itu kan ijazah ini tidak boleh diijazahkan sebelum kiai saya ini belum. Jadi apa ya? Selama di atasnya masih hidup, maka kita sebagai murid itu nggak boleh menurunkan kepada murid. Beda ketika guru saya doa ini sudah ada, jadi saya sudah punya otoritas boleh untuk dijadikan ijazah itu. Masalahnya Terkait doa sirwa ini kan artinya sir ini kan rahasia ya Pak. Apa ketika untuk membacakan doa sirwa ini ataupun mengamalkannya itu ada ketentuan khusus untuk membacanya, atau dibaca dalam hati atau dengan membaca secara pelan atau bagaimana? yang mesti kalau bacaan kayak gitu itu ya bacaan pelan. Bacaan pelan itu batasan pelan itu apa? Batasan pelan itu kira kita sendiri itu dengar dari apa yang kita baca. Jadi bukan kemudian hanya dibatin di dalam hati. Itu batasan-batasan bacaan pada amalan itu. Terkait doa sirwa ini, apakah doa ini termasuk tradisi agama atau adat atau gabungan dari semacam yang ini? Kalau menurut saya ini bisa jadi gabungan itu. Tradisi adat, karena memang kan kalau dilihat dari redaksinya kan ada campur-campur Jawanya juga kan. Kan ya, itu kan adat ya. Kan kalau macam kayak ada doa-doa tapi yang berbahasa Jawa atau berbahasa Madura atau berbahasa kedaerahan, itu kan biasanya adat. Tapi kalau dilihat dari agama, itu kan bahasa-bahasa redaksinya kan jelas kan tentang tauhid kan. Firullah, Baca, Nurullah, Cahaya, itu kan ada kan. Terkait doa sirwa yang sudah dipaparkan tadi, Bapak, apa yang dimaksud dalam artinya itu dan kemudian ketahui kan sirwa? Kalau menurut saya, garis besar dari bacaan itu adalah tentang tentang totalitas kita bahwasanya sesuatu yang ada di muka bumi semuanya yang memiliki kekuatan adalah pada kesimpulannya